Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-29 sampai yang ke-36. Sebelum kita masuk pada pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah jemaat Tuhan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami bersyukur dalam keseluruhan perjalanan hidup kami ini. Tuhan berkati kami, bahkan damai sejahtera-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami persiapkan dan akan hamba-Mu baca dan beritakan. Tuhan yang berkata-kata, Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, tapi sungguh kami mengerti, dan terutama kami lakukan dalam setiap tindakan dan perbuatan kami yang semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ampun dosa salah kami, berkati kami. Dalam Yesus Kristus kami bersedia untuk pembacaan dan kebenaran firman-Mu ini. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini saya baca dari Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-29 sampai 36. Judulnya, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ayat 9 sampai 36. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia serta yang diberkati Tuhan. Tema hari ini yaitu jangan sampai celaka atau kutuk, tetapi jadilah berkat atau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, sebaiknya jangan cepat tertipu dengan kulit luar atau penampilan, ya. Tapi uji dulu, pelajari dulu, baru kita bisa memutuskan. Apalagi dalam kehidupan sekarang ini, ya. Kata gaulnya pencitraan, ya. Semua hal bisa dilihat sepertinya baik, sepertinya bersahaja, tapi hati-hati. Bukan berarti orang baik, orang bersahaja itu tidak ada, ya. Tapi kita lihat dulu, kita uji dulu, baru kita bisa menilai. Jadi kita sendiri pun, ya, terkadang sebagai manusia, ya kita bisa salah langkah. Tapi ketika kita mau bertobat, ya, itu adalah hal yang luar biasa. Nah, firman Tuhan hari ini kita melihat, ya, bagaimana Yesus langsung to the point, ya, kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu, yaitu Yesus mengatakan atau mengucapkan celakalah dan seterusnya, celakalah, celakalah, ya. Nah, di sini kita melihat, ya, bahwa Yesus ingin mengatakan apa yang dibuat oleh orang Yahudi, orang ahli Taurat dan orang Farisi dalam mengajarkan firman Tuhan itu tidak salah, ya. Mereka mengerti, mereka tahu
tahu itu semua karena mereka belajar, ya, mereka pintar. Tapi ada satu hal yang Yesus tidak suka, ya. Apa yang menjadi ibadah mereka tidak sesuai dengan tindakan dan perbuatan mereka, dan masuk juga ke dalam tatanan pelayanan mereka. Ini sangat merugikan, ya. Orang yang hidupnya mau rohani, malah dibawa kepada ke arah yang tidak baik, kan? Itu tidak menjadi berkat, ya, akan menjadi kutuk. Nah, ini harus kita melihat dalam rangka firman Tuhan hari ini, ya. Karena kita seperti saya katakan awal tadi, bagaimana kita supaya introspeksi diri, ya. Sudah benarkah kita, atau seperti kalau HP, ya, casingnya kan bisa ganti-ganti, bisa cantik-cantik, casingnya macam-macam, ya. Atau bisa bunglon, ya, tampilan luarnya saja terlihat nyaris sempurna, tetapi ketika kita lihat apa yang terjadi, seperti hanya tampilannya saja. Kalau yang sempurna itu Yesus, ya. Kenapa saya katakan Tuhan Yesus yang hanya sempurna? Karena dia kudus, suci, mulia, karena dialah Allah yang menjadi manusia. Maka saya katakan kita manusia nyaris sempurna, ya. Kalau menjadi seorang yang istri misalnya seutuhnya nyaris sempurna, ya mungkin dia bekerja, dia bisa melakukan sesuatu, demikian juga ketika seorang pelajar, dan nyaris sempurna ketika dia pintar dan melakukan apapun, ya, dan nyaris semua nyaris sempurna. Karena kita manusia kan dalam kejadian penciptaan manusia, kita diciptakan sangat amat baik, bahkan istimewa. Tapi kita harus kembali kepada Yesus, hanya dialah yang sempurna, ya. Nah, di sini kita melihat, ya, ini juga adalah bagaimana Yesus mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi. Dan ini juga kritik bagi kita, ya, bahwa dalam kehidupan kita ini, hati-hati dalam kita bertindak, dalam kita melakukan sesuatu. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang, ya, sibuk dalam pelayanan rohani, ya, bagaimana hidup kita bisa mencontoh dan teladan. Itu penting. Karena kalau kita tidak bisa menjadi contoh dan teladan, buat apa kita bekerja dalam pelayanan, apalagi untuk Tuhan, ya. Mengatakan tentang Tuhan, tapi kitanya tidak melakukan itu, ya. Seperti firman Tuhan kita hari ini, ya, jelas sekali dalam pasal 23 ini, ya, ayat yang keempat dan kelima saya baca, ya. Kita masih dalam pasal ini, ayat 4 dan 5. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak tahu menyentuhnya. Ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang, ya, dan seterusnya. Saya tidak baca seterusnya, silakan jemaat lanjutkan. Nah, ini harus kita melihat, ya, bahwa Yesus langsung mengatakan celakalah, ya. Ada 7 ucapan celaka yang Yesus katakan dalam firman Tuhan hari ini, ya. Saya akan membacakannya untuk kita hari ini, yaitu ada 7 ucapan sabda celaka yang ditujukan kepada seseorang atau suatu kelompok, mengungkapkan kesedihan atas keadaan mereka yang buruk dan peringatan terhadap akibat buruk yang akan mengikutinya. Yang pertama, sabda celaka yang ditujukan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu menghalangi orang untuk masuk kerajaan Allah. Bisa dilihat dalam ayat 13 pasal 23, ya, jemaat bisa melihatnya nanti, ya. Kemudian yang kedua, sabda yang kedua, jauh mempertobatkan orang, tapi malah membawa orang kepada keberdosaan, ya. Jauh mempertobatkan orang, tapi membawa orang kepada keberdosaan, atau tidak membawa kepada hal yang kerohanian, ya. Ayatnya yang ke-15. Ucapan celaka yang ketiga,
menakut-nakuti orang untuk mengucapkan sumpah pada hal-hal yang tidak penting. Ya, bisa lihat dalam pasal 23 ini ayat 16 sampai 22. Ucapan yang keempat yaitu ada pandangan religius yang mereka buat untuk mereka pribadi. Ada pajak, ya, pajak religius yang mereka buat sepertinya untuk persembahan mezbah, tapi sebenarnya untuk mereka pribadi. Bahkan hukum-hukum keadilan, hukum-hukum kesetiaan, hukum-hukum belas kasihan tidak ada. Bagi siapa yang bisa membayar untuk hal-hal mezbah, semuanya aman, beres. Wah, itu kacau, ya. Seperti Tuhan akhirnya mereka menentukan ini dan itu, ya. Itu yang keempat, itu lihat dalam ayat 23 dan 24, ya, untuk sabda yang keempat, sabda celaka. Sabda celaka yang kelima yaitu mereka melakukan hal-hal yang sifatnya merampas dengan dalih ini untuk Tuhan. Seperti ketika orang berjualan di bait Allah, mereka biarkan karena mereka membayar upeti, ya. Sedangkan kan itu tidak boleh. Berarti mereka memeras, ya, merampas dan lain sebagainya. Bisa dilihat dalam ayat 25 dan 6, kemunafikan terjadi. Kemudian sabda celaka yang keenam yaitu mereka dalam rangka menjalankan hidup pelayanan mereka, sepertinya mereka bersih tapi sebenarnya mereka kotor, ya. Dilihat dalam ayat 27 dan 28. Itu sabda celaka yang keenam. Sabda celaka yang ketujuh, Yesus mengatakan ini sangat penting sekali, bahwa mereka bertanggung jawab dengan angkatan ini, di mana orang-orang baik seperti Habel, Zakaria, bahkan angkatan Yesus dan muridnya dikatakan yang akan disalib, ya. Kita lihat dalam ayatnya yang firman Tuhan hari ini, ya, yang ayat yang ke-34, ya. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Dan ayat 35 itu terjadi kepada Habel, Zakaria, dan banyak lagi. Nah, ini sangat jelas, ya, bahwa Yesus mengatakan mereka bertanggung jawab untuk hal-hal ini. Pasti akan ada ganjarannya. Dan benar, ya, bagaimana Yerusalem dihancurkan, ya, oleh Romawi. Nah, itu kita melihat bahwa segala hal tentu Tuhan tidak menginginkan. Tetap ada kemurkaan Allah dan penghancuran. Nah, cuma Tuhan dari firman Tuhan hari ini, ya, bahwa Tuhan tidak menginginkan hal kemunafikan, apalagi dalam hal rohani, ya. Sehingga Tuhan sangat tegas mengecam, menindak, bahkan mengucapkan 7 sabda celaka, ya, untuk orang-orang ahli Taurat dan Farisi itu. Karena mereka jauh membawa jemaat kepada keselamatan, tapi mereka membawa jemaat kepada kemurtatan dan lebih kepada kutuk. Nah, ini menjadi penting bagi kita dalam kehidupan kita saat ini, ya, supaya kita hati-hati dengan kehidupan di sekitar kita, orang-orang sekitar kita, ataupun kita pribadi, ya. Bagaimana kita mengoreksi diri kita, karena kita hadir ada di dunia ini. Tuhan menginginkan kita melakukan hal yang baik. Takaran ukuran kita jelas adalah Yesus Kristus sebagai orang Kristen, ya. Sehingga apapun yang Tuhan kehendaki, seyogyanya dan seharusnya, ya, kita lakukan. Apalagi seperti para ahli Taurat, Farisi, mereka mengerti, mereka tahu, mereka pengajar, ya. Tapi mereka malah berbanding terbalik, jauh seperti harapan, ya. Mereka lebih memikirkan popularitas mereka, jabatan mereka, ambisi mereka. Ya, siapa sih yang tidak ingin dalam kedudukan yang seperti itu? Sah dianggap masyarakat pada waktu itu, tapi yang mereka lakukan sebenarnya tidak benar, ya. Dan Tuhan Yesus sangat tidak menginginkan, sehingga mengucapkan ucapan-ucapan celaka untuk hal itu. Dan ini peringatan juga bagi kita, ya,
sehingga ada banyak orang akan menjadi korban. Yesus juga katakan, ya, orang yang dia utus akan dianiaya, akan disalib, dan contohnya Habel, Zakaria, dan seterusnya sampai kepada zaman Yesus dan zaman akan datang. Akan ada banyak korban, ya. Apapun hal yang kita lakukan tidak benar, akan banyak korban yang tersakiti. Dan tentu sebagai umat Kristen, apakah kita hadir untuk menyakiti orang? Ya tentu tidak, ya. Kita hadir adalah untuk membawa damai sejahtera. Yesus hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan, bahkan mengampuni kita umat manusia. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, Yesus kita kudus, mari kita juga kudus, ya. Kita menjalankan kehidupan dengan ketulusan dan kemurnian, ya. Sehingga sesuatu akan datang kepada kita ketika kita sungguh berjuang, bekerja keras, berkorban, dan hanya berdoa kepada Tuhan. Jangan melalui hal-hal yang tidak baik, ya. Konspirasi jahat atau apapun, ya, karena di dunia ini ya kita tidak bisa menutup mata. Ada banyak hal yang terjadi di media televisi, online, atau apapun hal-hal yang kekacauan yang terjadi, apalagi sekarang dalam masa pandemi, ya, mengingat kita bahwa semuanya serba terbatas, tapi kita harus berkarya, kita harus bergerak, kita harus melakukan aktivitas. Semuanya tidak salah, ya. Semuanya benar. Karena apa? Sekarang ini yang kita tahu adalah antara hidup dan mati, tidak ada di tengah-tengahnya. Tapi bagaimana kita mampu menjalani semua, kita mampu bertahan hidup, tapi di dalamnya kita lakukan dengan arah jalan yang menurut kehendak Tuhan. Jadi itu penting, ya. Jangan sampai Tuhan mengucapkan kata-kata celaka, sabda celaka bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam firman Tuhan hari ini. Mereka sudah sah di mata masyarakat dengan apa yang menjadi jabatan mereka, tapi dalam tindakan mereka sungguh tidak seperti yang dipercayakan kepada mereka. Jadi jangan kita seperti itu sebagai umat Kristen, ya. Kita tahu Yesus kita adalah baik, Yesus kita maha pengampun, Yesus kita adalah kasihnya tak terbatas. Ya mari kita juga, kita sungguh menyadari keberadaan kehidupan kita, bertanggung jawab dengan keberimanan kita, ya. Sehingga jangan kita menambah dosa kita, tapi mari kita selalu mensyukuri kehidupan kita, lakukan semuanya dengan tulus, ya. Jangan apalagi mempengaruhi hal-hal yang tidak baik. Sudahlah, cukuplah, ya. Ingat, kita ada di dunia ini adalah untuk saksi Tuhan. Jangan sampai Tuhan mengatakan ayat 33, hai kamu ular-ular beludak, orang yang bermuka dua, dan lain sebagainya. Jangan, ya. Kita harus menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kehidupan kita harus mendatangkan berkat dan bukan mendatangkan kutuk. Minta petunjuk Tuhan, berdoa, ya, sehingga kita terus menjalankan hidup ini dan menjaga kekudusan kita, dan sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Baiklah, kita sungguh menjalankan kehidupan ini dengan baik. Benar, kita ingin semuanya kita dapatkan. Benar, kita ingin sukses. Ya, itu tidak salah. Tapi mari semuanya lakukan dengan benar. Karena Yesus menginginkan hadirnya kita adalah baik adanya. Karena Tuhan tidak ingin terus murka, tapi Dia adalah membawa damai sejahtera, kabar baik, dan kita pun dalam menjalankannya terus membawa kabar baik dalam sikap tindakan kita, sehingga benar kita saleh, benar kita rohani, dan sesuai dengan tindakan dan perbuatan kita. Dan ini jadi syukur kita, ya, syukur hidup kita. Tuhan memberkati kita, jaga diri kita, jaga kesehatan, karena ini masih pandemi COVID-19, sehingga terus kita berjuang, karena ini tidak mudah, tapi terus kita berkarya, dan terus kita berdoa, Tuhan melindungi kita, dijauhkan dari COVID-19, dan harapannya kita sehat. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.